Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-ibu. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bu-ibu. Kita telah dapat bertemu kembali di kegiatan P2K2 khususnya di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi Ibu-ibu atas kehadirannya yang sudah meluangkan waktu. Semoga ibu-ibu apa yang ibu-ibu lakukan hari ini bisa bermanfaat. Ibu-ibu pulang dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah ibu-ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang modul menabung. Di sini ibu-ibu ada yang sudah menabung atau belum? Sudah. Menabung di mana, Bu? Di sekolah. Di mana lagi? Di rumah. Di bank ada? Ada. Baiklah, ini nanti akan saya sedikit sampaikan tentang tempat menabung. Oke. Jadi ada beberapa tempat menabung yang di situ juga ada poin-poinnya. Jadi silahkan setelah ini kita belajar bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat untuk menabung. Ada beberapa tempat. Yang pertama ada di rumah. Yang tadi ibu-ibu juga bilang ada tempat menabung di rumah berupa celengan, Bu, Ge? Nah, di situ kalau dilihat dari lokasinya mudah dijangkau. Jadi sewaktu-waktu kalau ada bunyi ting 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 bisa diambil, okay? Nah, tapi ya jangan diambil, Bu. Namanya tabungan harus disimpan. Kemudian tidak harus ada setoran rutin. Dilanjutkan bisa diambil sewaktu-waktu ya tadi ya. Terus biaya administrasi tidak ada, mendapatkan bunga tidak ada. Ada risiko dicuri, Bu? Ada. Bahaya nih kalau di rumah ada risiko dicuri. Yang kedua, di sekolah anak. Biaya tabungan anak itu mudah juga dijangkau. Umumnya biasanya bisa diambil ketika akhir semester. Biasanya bisa dicuri atau tidak, Bu? Tidak bisa. Karena disimpan di rumah guru atau pihak sekolah. Nah, ini yang biasanya terjadi di ibu-ibu, arisan, nggih. Nah, itu Ibu Hidayah ini ya, biasanya arisan ya. Nah, ini lokasinya mudah dijangkau. Ada setoran rutinnya setiap minggu, Bu, nggih, atau setiap harinya biasanya. Kemudian tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian ada biaya administrasinya, nggih, biasanya. Kemudian nah ini juga bisa resiko dicuri karena bisa juga hilang. Nah, atau ini juga ada kelompok arisan, biasanya ada di PKK, ada di desa wisma juga ya. Nah, biasanya lokasinya tetap mudah dijangkau karena ada di sekitaran kita. Tidak ada setoran rutin, bisa diambil sewaktu-waktu. Ada biaya adminnya, tidak dapat bunga, resiko dicuri bisa. Yang lebih parahnya biasanya bisa dibawa lari pengurus arisan atau simpan pinjamnya ya. Jadi ibu-ibu juga harus hati-hati. Jangan sampai ibu-ibu ya tergiur namanya enak di sini. Jangan. Harus tetap hati-hati. Yang selanjutnya ada koperasi. Di koperasi itu mudah dijangkau, ada setoran rutin, bisa diambil sewaktu-waktu. Biaya administrasi ada, mendapatkan bunga juga ada, resiko dicuri tidak ada karena sudah urusan koperasi. Ini yang biasanya juga kalau kita di desa ada yang jauh, ada yang dekat dengan bank karena biasanya bank itu ada di tingkat kecamatan. Setoran rutin tidak ada, bisa diambil sewaktu-waktu, Bu? Bisa. Administrasi ada. Mendapatkan bunga? Iya. Bisa dicuri? Tidak. Nah, dari tempat-tempat ini ibu-ibu bisa tahu mana yang sesuai dengan kriteria saya dan mana yang tidak sesuai dengan kriteria saya. Oleh sebab itu, ibu-ibu harus cermat. Mau ditaruh di mana? Uang jenengan harus diperhatikan dengan
matang-matang. Dari yang saya sampaikan terkait tempat menabung, kami sangat mengharapkan ibu-ibu dapat menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang diperoleh, entah itu setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap bulan. Sebab fungsi dari menabung adalah untuk jaga-jaga apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan dana darurat. Ngonten nggih? Bisa menabung itu setiap hari boleh, setiap minggu boleh, setiap bulan pun juga boleh, sesuai dengan kemampuan keuangan. Dari materi yang saya sampaikan mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali. Monggo, Bu Ida, monggo. Ya, untuk kemampuan dana saya bisa itu Pak, seperti di arisan, untuk jaga-jaga 1 bulan sekali atau dapat atau gimana. Untuk di ATM, untuk jalur dana darurat kan ambil sewaktu-waktu bisa. Terus di PKK untuk lebaran, untuk apa itu jaga-jaga gitu. Oke. Baiklah, berarti Bu Wida sudah tahu kira-kira Bu Wida nanti menabung di mana dan bagaimana, sudah tahu ya Bu ya? Ya, terima kasih. Sekarang Bu Rukana, bagaimana Bu Rukana? Kira-kira sudah tahu tempat menabungnya di mana atau bagaimana Bu Rukana? Kalau saya ya menurut saya itu arisan, Pak. Ya. Kenapa? Soalnya saya itu nggak dapat uang belanja tiap ya. hari. Oh siap, Bu. Ya gitu aja. Oh ya, terima kasih Bu Rukana. Jadi Bu Rukana juga sudah tahu di mana tempat menabungnya, yaitu di arisan dengan alasan tidak bisa tidak mendapatkan uang setiap hari nggih masukannya. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu yang lain pun juga pasti punya tempat menabung masing-masing kan nggih? Baiklah ibu-ibu, terima kasih Bu Wida dan Bu Rukana atas penyampaiannya. Untuk ibu-ibu yang lain juga harus berpikir ya, di mana tempat untuk menabung dan bagaimana cara menabungnya harus dipersiapkan ya Bu ya. Ya. Baiklah, untuk penutup marilah kita simak video untuk ibu-ibu lebih bersemangat lagi menabung dan agar tahu manfaat dari menabung yang baik seperti apa. Baiklah ibu-ibu, silakan dilihat dan diperhatikan. Baiklah ibu-ibu, dari video yang tadi saya putar dijelaskan bahwasanya menabung itu untuk memenuhi kebutuhan ya Bu ya, bukan keinginan. Jadi mulai hari ini silahkan ibu-ibu diprioritaskan kebutuhannya dulu. Baru kalau sudah bisa, sudah terpenuhi kebutuhannya, baru ke keinginannya. Demikian ibu-ibu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan bulan depan kami harapkan tetap semangat, semua tetap ikut dengan rajin dan rutin mengikuti kegiatan P2K2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf ibu-ibu apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.